Saudara yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan kembali menyambung riwayat Buddha kemarin, di mana kemarin Bante sudah sempat cerita Siddhartha telah ketemu dengan berapa orang? 2 guru dan 1 raja, di mana ketika ditawari berbagai fasilitas dari guru-guru tadi, bahkan dari Raja Bibisara, Siddhartha tetap teguh pada pendiriannya. Untuk apa? Untuk mencari obat tua, sakit, dan mati. Nah, setelah meninggalkan Magadha, Siddhartha terus berjalan hingga sampai di tempat yang namanya Bukit Tungkasiri. Ya, sekarang di India namanya Dungkeswari. Di situ kemudian Siddhartha menjalankan praktek menyiksa diri. Jadi kurang lebih selama 6 tahun beliau menyiksa diri di sana. Kemudian selama menyiksa diri, benar-benar tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan seperti Siddhartha. Contohnya, sehari-hari hanya makan beberapa butir nasi. Jadi beberapa butir nasi dikonsumsi setiap hari, sehingga badan dari Pak Pertapa Siddhartha yang tadinya begitu bagus tiba-tiba menyusut sampai dibilang ketika dipegang, ya, tangan dipegang ke perut, maka lapisan dari kulit perut bisa menyentuh tulang belakang, ya, sampai sekurus itu. Bahkan semua urat nadi yang ada di badan itu kelihatan. Jadi sampai sebegitunya beliau menyiksa diri. Dikatakan kenapa dia menyiksa diri? Karena salah praktek. Salah praktek kenapa? Karena melakukan karma buruk di kehidupan sebelumnya, di mana ketika ada Buddha sebelumnya sedang mengajarkan Dhamma, nah terus dia waktu itu pertapa, dia melihat Buddha yang lain, ya, dia melihat dan dia bilang, ini orang ajar gak benar. Dan pada akhirnya akibat hanya ngomong seperti itu, akibatnya dia harus menjalani 6 tahun sampai. Ya, jadi kita sebagai umat Buddha, nah itu harus menjaga ucapannya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang kecil sehingga menyebabkan Anda menderita. Nah, setelah menjalani pertapaan 6 tahun, kenapa mau menjalankan pertapaan yang begitu berat? Karena juga dia mempunyai tekad yang sama, yaitu untuk mencari obat tua, sakit, dan mati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, sama dengan kita hari ini. Apakah Anda sebagai perumah tangga maupun Bante sebagai orang spiritual, rohaniwan, kita adalah sama-sama untuk mencapai suatu titik, istilahnya kita bilang untuk orang umat awam, yaitu sukseslah. Kalau kita sebagai spiritual, pencerahan, enlightenment, ini adalah sama. Untuk mencapai dua-duanya ini, kita harus melakukan apa, Bapak Ibu? Usaha, ya, harus usaha. Boleh nggak? Boleh nggak kita cuma tidur-tidur terus mencapai pencerahan? Maka rasa nggak bisa. Kalau kita cuma tidur-tidur doang terus enlightenment, nggak bisa. Sama halnya Anda tidur-tidur doang terus bilang mau lulus kuliah, nggak bisa. Tidur-tidur doang mau lulus
UN, nggak bisa. Tidur-tidur doang, mau jadi orang yang kaya, nggak bisa. Ya, jadi sama. Untuk mencapai sukses maupun pencerahan harus berusaha. Banyak umat Buddha yang Bante ketemu selalu, aduh Bante, buka toko sepi. Kenapa sepi? Mungkin ini karma saya. Ini waktu belum zaman corona ya. Bante bilang, bukan karma kamu. Coba Bante evaluasi bagaimana jam buka toko kamu. Dia cerita, buka toko jam 10, tutup toko jam 3 sore. Nah, terus dia bilang, dia gak sukses. Terus Bante bilang, kenapa kamu gak lihat orang yang buka toko dari jam 6 sampai jam 6 malam? Ya, jadi untuk menjadi sukses harus berusaha. Kita sudah melihat betapa Siddhartha untuk mencapai impian, yaitu obat untuk orang tua sakit dan mati, dibutuhkan effort atau usaha, dibutuhkan usaha, dibutuhkan tekad, dibutuhkan disiplin, dan harus benar-benar dedikasi yang tinggi dari apa yang Anda mau, sehingga ini semua bisa tercapai. Kalau misalnya kita hanya santai, males, nggak disiplin, kita nggak bisa mencapai apa yang kita mau. Bahkan maaf kata ya, orang Buddhis itu suka mengkambing hitamkan karma. Sedikit-sedikit karma, aduh, karma apa nih ya, lagi buka toko hujan. Karma apa ini ya, lagi buka toko panas banget. Itu, sedikit-sedikit ngomongin karma. Bukan, karma itu adalah cause and effect. Kalau Anda nggak pernah bikin, nggak pernah datang ke kamu. Kalau Anda cuma tidur, yang ada Anda nggak bakalan sukses. Yang ada badan Anda tambah gemuk. Ya, jadi itu adalah karma. Tapi kalau Anda nggak pernah berusaha, terus mau harap kaya, nggak bisa. Anda nggak pernah meditasi, mengharapkan pencerahan, bohong itu namanya, nggak ada. Jadi dua-dua, selain saya sebagai orang spiritual maupun Anda sebagai berumah tangga, kita sama-sama punya tugas masing-masing, punya goal atau tujuan masing-masing, sehingga kita juga harus punya disiplin, usaha, dan dedikasi dalam semua yang kita mau lakukan. Dan yang terakhir, kita juga harus fokus dengan apa yang kita mau. Dengan cara ini, dimanapun Anda berada, apakah Anda sebagai berumah tangga, sebagai anak sekolah, sebagai orang kuliah, dan seterusnya, Anda pun bisa mencapai apa yang Anda cita-citakan. Ya, untuk belajar fokus, nah kita akan mulai bermeditasi malam hari ini, dan besok kita meditasinya lebih panjang. Jadi besok baca paritanya sedikit, penjelasan meditasinya sedikit, dan meditasinya 20 menit besok. Jadi hari ini kita cuma meditasi kayak kemarin 5-8 menit ke depan ya. Nah, sekarang Anda bisa tutup mata Anda. Ini Bante bawa Anda ke India. Nah, sudah lihat belum India? Ini adalah gambar dari Buddha Metta yang ada di Bodh Gaya. Bante harapkan ya semoga Anda bisa ke sana suatu saat nanti ya. Kalau mau ke sana, Anda bisa tinggal di wihara cabang dari Panyasika, wihara Indonesia di Bodh Gaya. Kita ada di sana. Nah, sekarang bagi Anda yang sudah ngantuk, Anda boleh buka mata melihat gambar Buddha yang ada di depan Anda. Bagi Anda yang tidak ngantuk, ya, Anda bisa tutup mata Anda, kemudian Anda bisa duduk dengan rileks. Anda bisa duduk dengan rileks. Sadari dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki. Selanjutnya dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun. Anda sadari dari ubun-ubun
kembali ke telapak kaki, dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun. Kemudian ketika nafas Anda masuk, dalam hati Anda sebutkan Bu. Ketika nafas keluar, Anda sebutkan Do. Sekali lagi, ketika nafas masuk Bu, nafas keluar Do. 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 Semua pikiran yang muncul, yang timbul dari Anda, kemudian pelan-pelan Anda alihkan ke objek Anda, yaitu Bud, Do, Bud, Do. Bagi yang nggak bisa fokus, Anda bisa melihat gambar Buddha Metta yang di depan Anda. Semoga Anda bisa menilai kembali perjuangan dari seorang pangeran Siddhartha hingga menjadi seorang Buddha. Meditasi kita mulai.
Nafas keluar, do. Nafas masuk, but. Nafas keluar, do. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menutup kebaktian pada malam ini dengan membacakan Patidana di halaman 63. Handama yang patidana gathayo Banama se Honya sida nikatasa Yananya nikata nime Sanjama gino honto satanata pamanaka Ye priya gunawanta ca Maihamata pitadayo Dita meca vyaditawa anyema jataverino Sata ditanti lokasmim te bhuma jatuyonika Panceka jatuakara samsaranta bhava bhave Nyatang ye patidana me anumodantu te sayang Ye cimana pajanati dewa te samnivedayo Maya dinana punyanang anumodana hetuna Sabe sata sada hontu awera sukha jiwino Kema pada jaba hontu te sasa sijatang subha. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan. Makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar dan kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Marilah kita tutup kebaktian kita pada malam hari ini dengan membacakan nama Karagata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato
Semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang sakit, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga mereka memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi dhamma hingga tercapailah pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga segala kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukhi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.